Bapak Ibu semua. Ulang selamat siang Bapak Ibu semua, gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat. Bapak, nggih. Nggih. Oke, untuk hari ini dari waktu yang disediakan 2 menit tadi dimulai pukul 14:26, berarti nanti sambil mengingatkan waktunya akan selesai pada pukul 14:46. Ya, betul nggak kalau waktunya 20 menit? Ya. Nggih, leres. Oke, dari materi yang akan kita sampaikan hari ini terkait modul ajar. Dari modul ajar ini adalah kalau kita simpulkan dari beberapa hari proses pelatihan yang sudah kita laksanakan bersama, bahwasanya modul ajar ini adalah puncak. Jadi puncak dari rangkaian kegiatan pemahaman materi yang disampaikan terkait kurikulum sekolah penggerak. Jadi dimulai apa itu dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, sampai kemudian assessment, dan sekarang adalah modul. Jadi sekali lagi modul ini kalau kita simpulkan adalah puncak dari kegiatan yang kita lakukan, karena di dalamnya mencakup semuanya. Jadi ada CP, ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada assessment, dan sebagainya. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya share tentang materi tentang modul ajar pada hari ini. Oke, sudah terlihat jelas Bapak Ibu semua? Sudah. Ya. Sudah jelas. Nah, ini nanti dari agenda untuk hari ini terkait dengan modul ajar, ada konsep modul ajar, ada komponen modul ajar, ada prinsip penyusunan modul, dan ada prosedur penyusunan modul. Tapi karena keterbatasan waktu, nanti yang akan kita bahas ada 2 aja, yaitu konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan? Kira-kira modul ajar ini kalau dibandingkan dengan kurikulum lama, kurikulum 13, kira-kira modul ajar ini sama apa tidak dengan yang kemarin itu, kurikulum lama? Halo? Pemahaman awal dari modul ajar ini sama apa tidak kira-kira? Nggih, Pak, saya. Ya, silakan Bu Dian. Sepertinya hampir sama, mungkin ada beberapa yang lebih didetailkan gitu, Pak. Sepertinya kalau Ya. Sudah saya baca-baca gitu. Oke. Jadi kalau dulu modul itu kan seperti kan bahan bacaan, jadi ruang lingkupnya lebih sempit. Tapi kalau di kurikulum sekolah penggerak ini, kalau dari yang jenengan semua baca, dari konsep materi yang sudah saya share, adalah modul ajar ini lebih luas cakupannya. Jadi di situ ada capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan, ada profil pelajar Pancasila, terus melingkupi asesmen juga, dan sebagainya. Jadi kalau kita amati tidak sekedar bahan bacaan seperti di kurikulum sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Dian. Next untuk melanjutkan pemahaman. Nah ini, terkait dengan konsep modul ajar. Yang pertama, modul ajar adalah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Jadi kalau semuanya saya rasa sudah dipahami dari kata menarik di sini apa, karena menarik di sini akan menjadi minat atau motivasi bagi siswa ketika melihat modul ajar kita sudah menumbuhkan rasa semangat dalam mempelajari nanti materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Modul ajar di sini merupakan tindak lanjut rangkaian kegiatan setelah menyusun alur tujuan pembelajaran dan sudah menetapkan capaian pembelajaran, maka langkah yang selanjutnya adalah pembuatan modul ajar. Kemudian modul ajar di sini disusun sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan peserta didik. Masih ingat kan materi yang kemarin terkait dengan fase? Ada yang masih ingat fase kemarin? Ayo, apa kemarin fase? Fase adalah tahapan yang harus Pak Imam. dilalui oleh saya, Pak ya. Ya. Fase adalah tahapan yang harus dilalui oleh oleh peserta didik dalam mulai dari awal sampai akhir
pembelajaran yang sudah disusun dalam modul ajar itu sendiri. Oke, baik sekali Pak Imam. Kemudian untuk yang tingkat SMA masih ada yang ingat ini. Fase untuk SMA kita fase apa aja kemarin itu? Fase untuk SMA itu khususnya untuk PPKN itu fase di E, Pak. Nggih, untuk kelas 10 nggih, fase E. Kelas 10. Terus kelas 11 12-nya? Kelas 12 fase F ya. Fase F. Oke, terima kasih. Masih ingat semuanya? Bagus. Kemudian yang berikutnya, guru memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, lebih menarik dan bermakna ini nanti akan kita bahas juga di komponen-komponen modul ajar di bawah ini. Next, berikutnya komponen dari modul ajar yang sebelah kanan di sini kalau kita cermati ada 3 komponen utama, ada informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Di informasi umum nanti ada apa aja, dan di komponen inti serta lampiran akan kita bahas dan telaah satu-satu. Yang pertama di sini komponen modul ajar, di mana guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Ini mungkin yang sedikit banyak dikatakan sebagai kemerdekaan ya, merdeka belajar itu. Jadi merdeka belajar di sini dari peserta didik dan guru diberi kesempatan, diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan peserta didik. Karena peserta didik dan masing-masing satuan pendidikan punya karakteristik dan ciri khas masing-masing dan punya tujuan yang sedikit banyak juga berbeda, itu diberi keluasan dan kebebasan untuk mengembangkannya. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dan seterusnya. Modul ajar adalah panduan dibutuhkan dan sebagainya. Next, sampai kita di informasi umum. Ini terkait identitas modul, saya rasa juga hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, di mana identitas di sini memuat nama, kemudian institusi, kemudian tahun disusunnya, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Ini nggak ada permasalahan, nggih. Lanjut, nggih. Bapak Ibu. Mohon izin. Ya, siap. Kemudian ada kompetensi awal, di sini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Artinya kan anak itu bukan kaleng kosong ya, intinya mereka sudah mempelajari dari fase awal, fase A, B, C, D, dan di fase E intinya mereka sudah punya kemampuan. Jadi ini adalah kompetensi awal dalam modul ajar yang masuk dalam materi di informasi umum. Kemudian profil pelajar Pancasila yang kemarin kita bahas, ada berapa kemarin? 5 apa 6? 6. Profil, oh ya 6, bagus sekali. Jadi profil pelajar Pancasila ini nanti merupakan tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Ini salah satu yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum sekolah penggerak yang sekarang. Terus bagaimana nanti mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di modul ajar? Di sini tidak perlu dicantumkan seluruhnya, tetapi dapat memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dan modul ajar. Nanti jenengan semua akan memetakan sendiri dengan menyesuaikan dengan materi ajarnya. Kira-kira dari beberapa profil pelajar Pancasila itu mana yang lebih pas dan lebih tepat kita gunakan. Next. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini nanti seperti ini, setiap modul ajar memuat bisa minimal 1. Jadi sekali lagi ya, minimal 1 atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana yang menunjang di sini ada fasilitas, jadi yang terkait dengan yang mendukung dari kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan. Sarana di sini bisa terkait dengan IT yang kita miliki di sekolah masing-masing. Kemudian ada target peserta didik, ini dibagi 3, ada peserta didik reguler, ada yang dengan kesulitan belajar, dan ada yang dengan pencapaian tinggi. Artinya mereka diperlakukan tidak sama, jadi tergantung dari karakter masing-masing. Seperti contoh di sini yang reguler adalah mereka yang kategori tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. Jadi masuk di reguler. Sedangkan yang pencapaian tinggi ini berarti yang paling baik pemahamannya. Di sini dikategorikan adalah yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian mode pembelajaran seperti kita tahu di masa pandemi ini
ada dua model utama, dua mode. Ada yang tatap muka langsung atau luring dan ada yang daring. Jadi saya rasa ini sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu. Disesuaikan, ada yang mungkin blended. Blended artinya berarti bisa luring, tatap muka, bisa juga melalui pembelajaran online atau daring. Berikutnya di komponen inti ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran kemarin sudah dari materi yang sudah sedikit banyak Bapak Ibu pelajari. Tujuan pembelajaran ada mencakup tiga komponen utama. Ada konten, ya, kemudian ada kompetensi, kemudian satu lagi apa Bapak Ibu? Untuk mendeskripsikan tujuan. Iya, variasi. Berarti sampun paham semua. Terima kasih. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, untuk pemahaman bermakna ini pernah tidak Bapak Ibu menjumpai kadang-kadang anak itu bertanya dalam bahasa Jawanya karena kita orang Sidoarjo ya. Ini pelajaran itu sakjane tinggu opo sih? Awak dewe itu. Iki kanggo opo sih belajar ngene-ngene iki? Pernah kan mendengar seperti itu? Ya, sedikit banyak lah. Pemahaman bermakna di sini adalah tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Artinya kegiatan yang kita lakukan adalah bukan hal yang sia-sia. Jadi memang betul-betul penting dan mereka butuhkan terkait dengan perkembangan belajar dan masa depan mereka. Ini ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi ini perlu dikomunikasikan ke anak-anak bahwa apa yang kita ajarkan adalah bermakna, penting kaitannya dengan kelanjutan dari proses belajar dan kehidupan mereka. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik dari komponen inti. Ini adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Seperti contoh aja yang saya contohkan. Kalau di materi PKN di fase E kelas 10 itu kan ada materi keutuhan wilayah NKRI. Nah, kira-kira dari keutuhan wilayah NKRI ini ada pertanyaan pemantik yang sedikit banyak bisa saya ambil terkait keutuhan wilayah NKRI. Pernah nggak mereka itu berpikir, keutuhan NKRI ini mampu bertahan sampai kapan sih kira-kira? Coba misalnya saya sebagai guru bertanya ke panjenengan sebagai siswa, kira-kira keutuhan NKRI yang sekarang itu bisa bertahan sampai berapa lama? Ada yang mencoba menjawab? Ya, saya Mas Gur. Ya, silakan. Ya, keutuhan NKRI tetap kita pertahankan sampai dengan titik darah penghabisan. Ini. Ya. Karena apa? Karena keutuhan wilayah NKRI adalah merupakan suatu kedaulatan negara yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Mereka tidak mengenal jiwa dan raga maupun harta bendanya. Terima kasih. Oke. Untuk mendapatkan, Mbak Nijin, untuk mendapatkan itu ada syaratnya nggak Pak Santri? Ada syarat? Syaratnya satu, setiap warga negara harus setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang saya maksud, berarti kan pembelajarannya terkait keutuhan wilayah adalah menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme di kalangan anak-anak. Lah diharapkan dengan semakin mempertebal dan tahu bagaimana cara mengembangkan jiwa patriotisme dan cinta tanah air, bisa menjaga keutuhan NKRI kalau bisa selamanya sampai akhir zaman. Gitu. Next, waktu terbatas nih, ngapunten. Saya lanjut di kegiatan pembelajaran. Ini ada terkait kegiatan pembelajaran. Intinya kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan meliputi 3 tahap. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Ini hampir sama nggih dengan RPP atau yang kurikulum yang sebelumnya. Intinya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Terus di dalam proses ini nanti ada beberapa model dan metode pembelajaran yang kita gunakan untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran. Kemudian assessment, seperti yang kemarin sudah kita bahas, assessment yang meliputi intinya ada 3, ada diagnostik, ada formatif, dan ada sumatif. Kira-kira yang penilaian semester itu masuk mana Bapak Ibu? Ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, kalau sebelumnya itu. Masuk yang diagnostik, oh ya, sumatif. Oke, sedikit banyak sudah paham. Kemudian ada pengayaan dan ada remedial. Pengayaan remedial juga bukan hal yang baru. Artinya kalau pengayaan ini adalah untuk membedakan agar anak-anak yang punya kompetensi lebih, tidak boring, tidak mengulang-ulang kembali pelajaran yang sama, kita perlakukan mereka dengan mengadakan apa istilahnya pemetaan kemampuan dengan diberikan pengayaan, sementara anak-anak yang kurang bisa mengikuti kegiatan di kegiatan reguler, perbaikan dan pendampingan bisa kita lakukan melalui kegiatan remedial.
Kemudian sampai pada yang ketiga ini ada lampiran. Lampiran sebelumnya tadi, sebelum nanti ini yang terakhir ini ya. Dari komponen tadi ada informasi umum sudah, kompetensi inti, komponen inti sudah, dan lampiran. Di lampiran ini kalau kita cermati juga sama umum, ada LKS, kalau dulu lembar kerja siswa, sekarang istilahnya ganti, lembar kerja peserta didik, ini hampir sama. Terus ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Kemudian ada glosarium ini. Apa ini glosarium? Ini istilah-istilah dalam bidang secara alfabetikal. Glosarium diperlukan untuk kata istilah yang memerlukan penjelasan lebih. Jadi nanti kan dari beberapa materi itu ada kata-kata yang mungkin siswa belum paham, ada kata-kata baru atau kata-kata penting bisa kita masukkan di glosarium sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak. Kemudian daftar pustaka saya rasa sama. Ya. Oke, dari sedikit banyak penjelasan tentang komponen kurikulum. Sebelum materi hari ini kita akhiri, ada kuis. Mengingat ini waktunya juga dari 20 menit juga terbatas. Ada 3 kuis pertanyaan yang akan saya bacakan. Nanti dari Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung mengacungkan tangan gitu aja ya, untuk mengetahui pemahaman hari ini. Pertanyaan yang pertama, bahan bacaan dari guru atau peserta didik kira-kira ada di bagian apa dari komponen kurikulum tadi, Bapak Ibu? Saya ulang, bahan bacaan guru atau peserta didik ada di bagian apa? Langsung mengacungkan tangan. Ya. Ya, Pak Santrio, di bagian apa? Di daftar pustaka. Daftar pustaka. Kurang tepat? Lembaran, Pak Maskur. Lembaran kurang pas istilahnya. Bu Dian, Bu Zakia? Tepatnya lampiran, Pak. Oh iya, lampiran, bukan lembaran. Siap, lampiran. Yang kedua, dibuat guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Apa kira-kira? Dibuat guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Apa tadi? Dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Apa kira-kira? Pemahaman, ya, Bu Dian, silakan. Apa ya tadi ya? Variasi apa ya? Bukan ya? Bukan. Konten. Belum. Untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Coba dari rasa ingin tahu biasanya dari kata apa? Pemahaman apa pertanyaan? Pertanyaan. Iya, tepat. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik. Oke, next yang terakhir. Informasi tentang manfaat. Ya, informasi tentang manfaat yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Kanggo opo sih awak dhewe belajar iki apa tadi? Siapa yang bisa? Apa tadi ya? Bermakna itu tadi Iya, loh, tepat. Pak. Pemanfaatan bermakna. Iya. Oke, pas sesuai dengan waktunya untuk kegiatan pada hari ini dari modul dari pembelajaran modul ajar sudah kita selesaikan, terutama karena keterbatasan waktu. Hari ini kita bahas tentang komponen dari modul ajar. Sampai pada di kegiatan akhir penutup, monggo tadi yang piket Bu Zakia, ya, Bu Zakia untuk bisa memimpin doa penutup. Terima kasih atas waktunya, Pak Maskur. Oke, sebelum kita tutup pertemuan ini, marilah sejenak kita membaca Alhamdulillah. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Maskur tadi sebagai fasilitator dapat bermanfaat bagi kita. Amin. Amin. Sudah. Ya, terima kasih Bu Zakia untuk partisipasinya sudah menutup doa. Bapak Ibu sampai pada penghujung acara. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan seperti harapan Bu Zakia bisa menambah wawasan, bisa menambah kepemahaman kita terkait dengan kurikulum sekolah penggerak, terutama terkait dengan materi modul ajar pada
hari ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan sampai ketemu untuk hari besok selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.